Waalaikumsalam. Maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak sebentar. Di sini ada tugas dari guru penggerak Pak di modul 31.1 itu demonstrasi kontekstual Pak. Terkait ini wawancara dengan pimpinan kepala sekolah, itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan Pak. Boleh saya melakukan wawancara Pak? Boleh, silakan. Terima kasih Pak. Baik, pernah Bapak menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, kalau sebagai pimpinan di satuan pendidikan ataupun kepala sekolah sudah pasti. Memang itulah tugas kepala sekolah dibandingkan dengan tugas guru, wakasek, wakil kepala sekolah dan fungsionaris lainnya. Dan pasti itu kita memang menghadapi yang seperti itu. Iya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral ini Pak? Ya mungkin ini harus satu-satu ya. Kalau dilema etika ini kan ini yang sulit sebenarnya ya kan. Dilema etika ini kan pengambil keputusan atau ada berapa opsi pilihan yang dua-duanya ini sebenarnya bagus gitu. Jadi kalau dia dilema etika ini selalu muncul ya mungkin di kasus-kasus guru ya, artinya misalkan ada tawaran suatu program field trip, yang satu misalnya untuk kegiatan di daerah pesisir, yang satu mungkin ke dunia industri atau dunia usaha. Jadi dalam dua hal yang sama-sama baik ini ya kita harus bijak. Ya mungkin kalau dalam kondisi pertimbangan cuaca dan apa kita programkan yang akan datang. Nah, tapi kita mungkin kali ini kita putuskan untuk yang ke industri ya seperti itu. Nah, tapi kalau dilema moral ini kan jelas ya masalah benar salah. Ya artinya memang nampak suatu masalah yang memang kita bisa lihat kasusnya itu, wah ini benar, ini salah. Mungkin kalau yang salah ini mungkin kita penghormatan karena senior, karena apa, tapi tetap konsistennya itu kita harus yang benar ini yang kita harus jalankan seperti itu. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu ya Pak ya. Jadi dalam hal seperti apa Pak kasus-kasus? Ya seperti yang saya sampaikan tadi dilema etika ini ya, kalau yang sama-sama benar. Jadi kalau kita yang paling utama itu pengambil sikap tadi, kalau tadi seperti kasus untuk pemilihan lokasi field trip kasusnya kita bilang, ya kita otomatis mengambil keputusan dilema prioritas. Prioritasnya itu artinya mana yang memiliki resiko yang kecil. Nah, kemudian yang kedua dari segi waktu, ya waktu ini contohnya otomatis ukuran jauh tidaknya. Itu menjadi pertimbangan. Kemudian lagi juga kegiatan itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya ke lapangan, ke alam ini kan dengan anak banyak, kalau situasi tiba-tiba hujan ini kan menjadi pertimbangan juga. Nah, jadi seperti itu, tapi bukan berarti yang kita bilang tadi kunjungan ke industri dalam kasus field trip tadi kita bukan tidak ada juga tantangan gitu ya. Tapi yang jelasnya semua kita apresiasi, tapi kita 3 faktor tadi lah, faktor prioritas, kemudian waktu, kemudian juga risiko yang memang saat-saat ini kita lebih bagus mengurangi risiko yang sekecil mungkin.
dan di dalamnya udah terkandung nilai kebajikan ya Pak. Udah ya? pasti, Iya. karena sama-sama benar kan, sama ceritanya Iya. ini kan etika sama-sama benar ini kasusnya ini kan. Nah, tinggal memang bagaimana ini tidak menjadikan orang yang ataupun anggota atau guru ataupun mungkin wali kelas yang punya ide ke tempat tertentu yang akhirnya belum kita putuskan ke sana, ini menjadi merasa ya terzolimi atau merasa tidak diperhatikan. Nah, ini kita tetap mempunyai dua-duanya nilai-nilai kebajikan. Pak, jadi pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Yuk. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, jadi dalam hal dilema etika tadi, dalam kasus-kasus yang saya hadapi, saya lebih mengajak sebenarnya diskusi dari warga sekolah, dalam hal ini ya guru-guru. Jadi mana yang memang lebih banyak, ya memang kita suara terbanyak bukan berarti itu yang harus kita ikuti, tapi setidaknya semua punya pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan. Jadi dari masukan inilah saya putuskan yang mana kasus yang harus berjalan duluan, walaupun kita tadi sudah sampaikan sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti itu. Jadi yang utama yang sebenarnya masukan ya, tidak dari diri saya sendiri itu keputusan diambil. Jadi hal-hal yang Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan ini, khususnya kasus dilema etika Pak. Ya, kalau efektif itu yang selama ini kita lebih banyak ke musyawarah dan demokrasi. Ya, kita ke situ ya. Ya Pak. Adakah tantangan Pak dalam Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya, karena tadi saya sampaikan dia mengambil keputusan itu kita lebih memang ke demokrasi ya, atau ke musyawarah mufakat. Ya, memang tetap musyawarah mufakat pun ada, karena ini kan cerita tadi ada dua kasus yang sama benar ya. Jadi kasus yang tidak terpenuhi tadi, keinginan tadi, yaitu biar bagaimanapun itu kan menjadi apa ya, ganjalan ataupun di hati kita secara etika bagaimana untuk mengapresiasi dan memberikan penjelasan, sehingga dalam hal ini langkah dan mengatasinya ya kita tetap merangkul, mengajak, dan untuk sama nanti mungkin secara waktu nanti ke depan bisa menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan. Jadi dalam pengambilan penyelesaian kasus dilema etika ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, atau Bapak menyelesaikan di tempat, atau mungkin bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau secara ininya untuk pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan waktu, kita lihat juga jenis kasus apa ada gitu ya. Jadi kalau kasus yang sifatnya program-program itu biasanya kan kalau kegiatan contoh dari field trip itu kan memang ada waktu masih ya. Nah, jadi kita masih boleh itu masuk di buku catatan saya, di notebook saya itu, oke, ini saya coba delay dulu. Tapi kalau ada kasus-kasus yang memang harus, yang sifatnya itu memang diputuskan saat itu juga, ya harus kita buat gitu. Jadi seperti itu. Dan juga ada yang memang kasus itu memang mendadak ya. Jadi kita harus juga ambil sikap. Sikapnya ini otomatis kalau memang kita tidak ada waktu lagi untuk musyawarah
dan diskusi, setidaknya keputusan yang kita memang itu harus jalan, kita misalkan kasus itu harus jalan, ya kita ini tetap secara evaluasi kedepannya nanti kita juga sudah membuat agenda dan membahas dengan waktu tertentu ya untuk melihat monitoring dan evaluasi dari program yang sudah kita putuskan secara mendadak tadi gitu. Apakah ini Pak ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, jadi karena kepala sekolah ini kan memang setidaknya didampingi oleh Wakasek ya, wakil kepala sekolah, dari mulai bidang kurikulum atau pembelajaran, kemudian Wakasek kesiswaan, kemudian administrasi keuangan dan sarana. Jadi setidaknya minimalnya 3 ini pun sudah membantu. Jadi kita otomatis kalau ada yang sifatnya pengambil keputusan atau dilema etika tadi ya dalam pengambilan keputusan kita bagi. Kalau nanti berhubungan dengan kesiswaan kita serahkan di bagian kesiswaan. Nanti bagian keuangan sarana kita ke sarana. Yang juga nanti berkaitan dengan pembelajaran kurikulum dan lempar kurikulum, tapi tetap karena namanya sistem organisasi ini tetap kita secara briefing ataupun rapat singkat dari fungsionaris ini atau pembantu-pembantu saya, nah ini tetap kita buat gitu untuk membuat apa. Jadi artinya orang-orang ini ya minimalnya itu menjadi pendamping utama ya, di samping juga seluruh warga sekolah dari juga guru, kemudian tenaga kependidikan dan juga mungkin siswa dan juga petugas-petugas sekolah yang lain termasuk security. Oke Pak, jadi udah sampailah kita ke pertanyaan terakhir ini Pak. Ya baik, jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, mungkin kalau khusus untuk dilema etika ini ya nggak begitu sulit ya, artinya karena ini sama-sama benar ya. Jadi pengalaman kita mungkin artinya kita bijak dan juga harus tepat mengambil keputusan, dan yang paling penting lagi kita seupaya mungkin diusahakan kita juga dengan sistem demokrasi dengan orang-orang terdekat kita atau staf-staf kita atau wakil-wakil kita, termasuk warga-warga sekolah yang lainnya itu setidaknya. Tapi yang dalam hal ini mungkin sebagai tambahan, karena ini tadi kasus dilema etika, saya justru mau menambahkan bagaimana praktek baik untuk dilema moral. Nah, ini mungkin yang harus bagi para calon guru penggerak ini tantangannya bagaimana ini selalu kita temui gitu ya. Rujukan moral Pak ya. Rujukan moral, orang yang ingin ya memaksakan diri, misalnya orang tua siswa yang maunya diam, sementara ini suatu ketentuan yang memang jalannya, rule-nya itu seperti ini. Dan tapi sisi lain juga bagaimana juga kita tidak langsung memvonis walaupun kita tahu itu salah sama orang tua, tapi memberikan penjelasan, memberikan pemahaman bahwasanya itu salah, sehingga dalam hal ini yang selalu kita hadapi itu orang tua siswa ya sebagai stakeholder, mereka paham tentang apa yang dia inginkan itu tidak benar. Saya pikir itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu untuk wawancara ini. Mudah-mudahan mungkin tugas yang akan saya sampaikan ini nanti memenuhi kriterianya gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak, mengganggu waktu Iya, Bapak iya. sebentar. Ini kami ada calon guru penggerak, ada tugas ini Pak. Demonstrasi kontekstual sudah masuk modul 3.1, di mana di sini tugasnya adalah wawancara dengan pimpinan sekolah Pak, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya memilih Bapak karena Bapak pembantu kepala sekolah 1 ya Pak, bidang kurikulum. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Silakan. Iya Pak. Selama ini Bapak pernah menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, kalau dilema etika itu kan masalah benar versus benar gitu ya. Di anak-anak ya, misalnya permasalahan anak ini enggak, kita mau ujian tetapi anak tersandung bisa saja dengan ekonomi misalnya, perekonomian. Jadi kan tidak mungkin gara-gara perekonomian menghambat si anak untuk bisa mengikuti ujian. Nah, jadi kan sebagai etika yang bagus, biasanya sih saya tetap si anak itu bisa ujian, tapi kita buat sebuah peraturan, ada sebuah MOU yang sama-sama harus ditaati. Saya mentaati untuk si anak melaksanakan ujian, dia mengikuti ujian, tapi harus menyelesaikan permasalahannya itu nanti setelah ujian. Ya, kalau masalah moral, ya itu jelas hitam putih, nggak bisa kita kalau salah ya udah salah. Ya, kebijakan baik kepada guru, baik kepada anak di bidang pendidikan itu harus jelas. Salah ya salah, benar ya benar. Ya, jadi peraturan itu harus tetap dijalankan, hitam putih, tidak kabur, tidak abu-abu, hitam putih ya putih. Untuk kasus-kasus ini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya kalau yang nilai-nilai kebajikan tuh hati nurani berbicara. Itu emang paling sulit memang kalau kita bicara tentang empati. Ya, memang kalau kita bicara hati nurani, memang ada kalanya aturan-aturan itu sedikit tergeserkan gitu. Nah, tapi kalau kita bicara pada aturan yang benar, ya memang hati nurani harus mundur sedikit, nggak bisa disejajarkan itu. Memang itulah beratnya. Tapi ya dimanapun juga, di satu sisi pada saat kita putuskan dengan aturan, ya kita harus laksanakan walaupun memang agak sedikit hati nurani kita terluka gitu kan. Ada kalanya pada saat kita melaksanakan putusan dengan hati nurani, ya kita melanggar aturan hukum. Berikutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, biasanya kalau langkah-langkahnya itu ya kita harus cross check semua lah. Ada segi pengawasan, pengawasan kepada ibu dan bapak guru, bagaimana proses sebagai bidang kurikulum yang menanyakan bagaimana proses kurikulum berjalan dengan baik sampai ke anak-anak, dan juga kepada si anak juga saya harus bertanya gimana proses pembelajaran bapak dan ibu guru, apakah tersampaikan semuanya. Jadi istilahnya controlling lah, saya mengontrol bapak dan ibu guru di satu sisi lagi saya harus mengontrol juga peserta didik. Baik Pak. Jadi menurut Bapak hal-hal apa yang efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Pak? Ya, kalau di etika itu sebenarnya yang paling efektif itu kata kuncinya sih kejujuran, menyampaikan apa yang sebenarnya. Jadi kalau dia tertutup sulit kita menyelesaikan etika kan. Jadi kalau dia terbuka bisalah kita selesaikan dengan baik. Yang menjadi tantangan Pak selama ini apakah ada Pak? Ya, kalau yang menjadi tantangan itu sih sebenarnya ya masalah nih, kalau anak-anak itu kan sering menjadi masalah
proses pembelajaran yang tidak tuntas sebenarnya. Anak nggak tuntas, di satu sisi sistem harus mengharuskan dia menyelesaikan pembelajaran. Karena jadi tantangan juga bagaimana anak itu yang akhirnya bisa menyelesaikan, tagihannya pun juga terselesaikan. Ya makanya dia harus betul-betul si anak ini didorong ini, didorong. Yang didorong dua, kalau saya gurunya harus didorong, si anaknya juga harus didorong. Kalau yang dorong yang satu, ya satu berhenti. Tapi kalau dua-duanya didorong akan berjalan dengan baik. Jadi dalam penyelesaian masalah ini Pak, apakah Bapak ada punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah ini atau bentuk atau prosedurnya gimana? Nah, kalau jadwal sih tidak ada, memang harus diselesaikan semua. Nah, istilahnya komprehensif lah, menyeluruh, ya kan, nggak parsial, nggak satu ya harus menyeluruh. Ya kan, gurunya selesai, si anak selesai, satuan pendidikan juga selesai kalau ada masalah. Jadi faktor atau seseorang mungkin Pak yang bisa mungkin selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya kalau orang tuh semua lah ya, stakeholder di dalam satuan pendidikan ini ya, ada guru, ada siswa, ada juga orang tua atau kawan sejawat, ya kan, saling berkomunikasi, saling tukar pikiran. Ya kalau kita saling dialog kayak gini, macam ini Bu Yus ini dialog, ya kan, pasti selesai masalah. Iya, Pak. Oke Pak, kita sampai ke pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, yang bisa saya petik itu pertama kita harus punya etika, ya. Etika, ada moral, ada kejujuran, dan satu lagi ada keberanian. Kalau nggak ada keberanian, ya gawat kita. Makanya antara etika, antara moral, kejujuran dan keberanian itu harus sama. Integritas kita ya Pak? Iya, integritas dan konsekuensi ya, setiap keputusan yang akan kita ambil nanti di kemudian hari. Jadi nilai kebajikan ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Bu Yus. Ya, sama mudah-mudahan sukses Bu Yus ya, guru penggerak, ya kan, nanti bulan 12 menikmati hasil yang baik. Insya Allah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Yus.